Dalam bacaan hari ini dikisahkan Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Namun pertanyaan diawali dengan sebuah kisah. Adalah seorang ayah yang punya dua anak laki-laki. Kepada anaknya yang pertama, ayah itu meminta supaya anaknya bekerja di kebun anggur, dan anaknya menjawab, "Baik, Bapak." Tetapi tidak melaksanakannya. Ayah itu pergi ke anaknya yang kedua dan mengatakan supaya anaknya segera bekerja di kebun anggur. Tapi anak itu mengatakan, "Aku tidak mau." Tapi setelah itu anak itu menyesal dan pergi juga bekerja di kebun anggur. Maka Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan pemuka agama Yahudi, "Menurut kamu siapakah yang melaksanakan perintah ayahnya?" Dan mereka menjawab, "Saya kira yang terakhir." Kalau kita pun ditanya, jawaban kita kira-kira apa? Mungkin kita juga sepakat yang melaksanakan kehendak ayahnya adalah anak yang kedua. Dari sini tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau ungkapan Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat juga disampaikan kepada kita? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pezina itu, para koruptor itu akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga." Kalau hari ini Yesus berkata begitu kepada kita, apa reaksi kita? Mungkin kita marah. Tetapi mari kita refleksikan, jangan-jangan dalam hidup kita pun kita pernah, bahkan sering seperti anak yang pertama, berkali-kali menjawab, "Ya Bapak, ya Bapak," tetapi kita tidak melaksanakannya. Kalau itu memang terjadi dalam hidup kita mungkin layak disebut sebagai anak yang pertama tadi. Mari kita refleksikan dalam mengikuti perayaan kasih saja misalnya. Ketika doa tobat, "Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa." Betulkah ungkapan itu kita hayati sungguh-sungguh, menyadari bahwa kita orang yang berdosa? Lalu dilanjutkan, "Tuhan kasihanilah kami." Ada tidak kesadaran itu bahwa kita betul-betul minta belas kasihan Tuhan? Atau marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya? Betulkah setelah itu kita juga mengekspresikan rasa syukur kita? Doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sungguhkah kita selalu mengampuni yang bersalah kepada kita? Dan di bagian akhir, marilah pergi, kita diutus, dan kita menjawab, "Amin." Betulkah kita menyadari begitu keluar dari gedung gereja, kita sadar sebagai utusan Tuhan? Kalau tidak, jangan-jangan kita memang seperti tokoh anak yang pertama. Seharusnya dalam hidup ini, bagaimana kita meneladani Bunda Maria yang selalu konsisten dalam menjalankan komitmen. Ketika pertama kali berjumpa dengan malaikat Gabriel memberi kabar bahwa ia akan mengandung walau dia belum bersuami, Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam perjalanan hidup berikutnya tidak selalu mudah, tetapi Maria tidak pernah mengeluh karena percaya betul pada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita pun di masa-masa Advent ini meneladani Bunda Maria yang selalu konsisten dalam menjalankan komitmen. Semoga dengan demikian kita memang termasuk orang-orang yang setia kepada perintah Bapa. Dan akhirnya dari Taman Doa Maria Segala Suku dari Seminari Projo di Malang kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.